Nah, ternyata di sini banyak yang terjebak ya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo mengaku mempunyai data intelijen terkait partai-partai politik di Indonesia. Nah, di sini bahkan ada yang terjebak dengan narasi dari Presiden Joko Widodo atau statement Presiden Joko Widodo. Bahkan di sini ada netizen yaitu bahkan langsung memframing ketika Presiden Joko Widodo menyebut ada data informasi dari Badan Intelijen tersebut, bahkan di sini mengkaitkan dengan yaitu parpol busuk. Padahal tidak ada kalimat apapun yang diungkapkan Presiden Joko Widodo tentang parpol ini busuk dan lain sebagainya. Menurut saya di sini terlalu berlebihan menurut saya, dan statement di sini tidak tepat lah oleh netizen di sini yang menyebut parpol kita mungkin busuk. Menurut saya juga tidak nyambung sekali ya dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo ini, yaitu saya tahu dalamnya partai seperti apa, mereka kemana saya juga ngerti, informasi saya komplit dari intelijen. Dan di sini juga langsung ditanggapi oleh netizen yaitu Dendi, parpol kita mungkin busuk, tapi pernyataan ini melecehkan partai sebagai institusi dalam sistem demokrasi dan jelas menyalahgunakan fungsi intelijen. Selain tak kompeten, rezim Jokowi telah berada pada tahap merusak semua yang pernah dicapai dan diperjuangkan reformasi. Menurut saya juga, apa yang salah dari pendapat Presiden Joko Widodo ini? Menurut saya tidak salah. Memang Presiden Joko Widodo setiap hari itu mendapatkan informasi dari intelijen. Menurut saya tidak masalah karena Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia dan bertanggung jawab soal apapun, keamanan dan lain sebagainya. Menurut saya sangat bertanggung jawab sekali, di mana Presiden adalah orang nomor 1. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh John Hendrik. Nah kan, lihat nih narasi si Dendi. Justru sekarang si Dendi sedang bermain kata-kata dengan mengatakan parpol kita mungkin busuk. Lanjut dengan narasi memojokkan Jokowi. Menurut saya Presiden Joko Widodo tidak mengatakan parpol ini, seperti A, B, C, D. Tidak menyebutkan seperti itu, tetapi mendapatkan informasi dari intelijen dan tahu maksud dari sebuah parpol tersebut. Ya, apalagi Presiden Joko Widodo lah. Kita sendiri saja tahu arah mana, yaitu Demokrat, PDIP, PKB. Kita secara tidak langsung mengetahui lah. Bahkan kita juga memutuskan untuk memilih dari parpol-parpol tertentu karena kita secara tidak langsung kita tahu dari berita-berita yang beredar. Ya, memang bukan rahasia umum lagi lah. Memang setiap parpol itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Itu sudah pastilah. Apalagi dari Presiden Joko Widodo. Jelas tidak dipungkiri ya, kalau Presiden Joko Widodo pasti tahu semuanya keinginan dari partai-partai politik di Indonesia di sini. Nah, di sini bahkan Presiden Joko Widodo juga menanggapi ya dari sini, yaitu soal data intelijen parpol makanan sehari-hari saya. Berarti kan di sini memang setiap hari atau setiap waktu di sini Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi terkait hal-hal yang ya seperti itulah. Bahkan juga tidak hanya parpol-parpol saja. Kemungkinan semuanya Presiden Joko Widodo bakalan tahu. Apalagi juga ya kita tahu lah Presiden Joko Widodo adalah panglima tertinggi ya. Jadi semua rahasia-rahasia tidak ada lah. Di sini pasti Presiden Joko Widodo juga akan tahu. Dan bahkan Pak Mahfud MD pada waktu lalu juga kementerian juga mendapatkan informasi dari intelijen. Jadi menurut saya itu bukan rahasia lagi ya, kalau presiden dan para kementerian juga mendapatkan informasi dari pihak intelijen. Menurut saya juga wajar-wajar saja. Nah, di sini Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan perihal klaimnya yang mengaku memegang data intelijen terkait pergerakan partai politik jelang pemilihan umum 2024. Menurut Jokowi, informasi tersebut rutin diperoleh. Saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, ujar Jokowi di Pasar Bali, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Selasa pada 19 September. Nah, jadi di sini ditegaskan ya, bukan mengenai partai politik saja, tetapi mengenai ekonomi, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial dan lain sebagainya. Di sini pasti Presiden Joko Widodo akan tahu. Karena untuk apa? Yaitu untuk menerapkan program-program kerja dan juga menerapkan kebijakan-kebijakannya sehingga pro dengan masyarakat, pro dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi menurut saya sangat penting sekali ketika Presiden Joko Widodo mengetahui hal tersebut. Jadi bukan hanya
tanda kutip di situ parpol-parpol saja. Memang apalagi mendekati tahun politik, memang statement dari Presiden Joko Widodo menurut saya yang biasa-biasa saja akan menjadi tidak biasa di tahun politik ini. Kepala negara mengaku selalu memperoleh informasi-informasi itu dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Tidak terkecuali aliran dana dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Memang perlu sekali lah di sini. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka. Semuanya pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, laporan-laporan rutin seperti apa. Kenapa papar Jokowi? Sebelumnya Jokowi mengklaim tahu arah parpol di tanah air. Klaim itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Sekretaris Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada 16 September. Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin menuju kemana juga saya ngerti, ujar Jokowi. Menurut Kepala Negara, informasi itu didapat dari aparatur intelijen mulai dari BIN, Polri, hingga TNI. Menurut saya juga lumrah ya di sini. Bahkan di sini juga ditambahi oleh Pak Mahfud MD, yaitu terkait soal intelijen. Jokowi tahu siapa yang punya kerja gelap. Nah, di sini malah ditambah oleh Pak Mahfud MD. Dari pernyataan Pak Mahfud MD ini menurut saya agak ngeri-ngeri sedap ya. Jadi presiden itu tahu ada yang bekerja gelap. Wah, di sini dari Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo memiliki informasi lengkap intelijen terkait situasi dan arah partai politik di Indonesia. Nah, tetapi kan dari sini sudah dijelaskan ya, dari statement Presiden Joko Widodo, melainkan bukan hanya arah dari partai politik di Indonesia, melainkan di situ informasi dari intelijen tersebut yaitu mengenai kondisi perekonomian di Indonesia, mengenai sosial dan politik di Indonesia. Jadi semuanya. Jadi bukan terhadap parpol-parpol saja. Di sini Pak Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki intelijen yang setiap hari rutin melapor. Menurutnya Jokowi pun memahami betul watak politisi di Indonesia. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal? Siapa politikus yang benar? Siapa yang punya kerja gelap? Siapa yang punya kerja terang, itu punya presiden, kata Mahfud usai acara Jalan Sehat Nasional HUT ke-57 KAHMI, Jakarta pada 17 September. Nah, dari sini kan akhirnya jelas ya, dan bahkan ada salah satu netizen yang bahkan juga menanggapi statement Presiden Joko Widodo, yaitu tentang mendapatkan informasi dari intelijen arah-arah parpol di Indonesia. Di sini bahkan seolah-olah terframing seperti yaitu ada parpol yang busuk dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Oh, jadi data intelijen khusus untuk isu apa saja? Mimin mau mengingatkan kembali tujuan gerakan reformasi tahun 98. Sudahkah kita reformasi? Ya, apa ini? Ya lebih baik mikirin hal yang lebih penting, Pak. Jangan politik terus. Harusnya para ketua partai marah ini kayak gini. Jangan kasih kesempatan lagi capres yang diusung partai banteng. Ya, tetapi apa boleh buat ya. Sampai saat ini juga Partai Banteng PDIP juga masih favorit lah dipilih masyarakat Indonesia sampai saat ini. Bahkan juga Presiden Joko Widodo, walaupun petugas partai di situ juga bahkan sampai 2 periode lah, masyarakat percaya dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo. Ya, jadi di sini masyarakat sudah cerdas lah. Walaupun digiring opini seperti itu, masyarakat sudah cerdas dalam memilah-milah sebuah informasi yang beredar.